Mandalika Grand Prix Association (MGPA) terus melanjutkan proses pengecatan sirkuit Mandalika jelang MotoGP pada 3 hingga 5 Oktober 2023. Pantauan Tribun Lombok, pengecatan dilanjutkan kembali pada sore harinya setelah balapan Mandalika Racing Series putaran 4 usai. Sejumlah area lintasan sirkuit Mandalika disikat untuk memastikan tidak ada ceceran oli maupun material yang menempel. Pekerjaan dimulai dari pagi hingga sekitar pukul 22 WITA demi menyelesaikan proses beautifikasi dalam waktu 20 hari. MGPA menggunakan sebanyak 250 kaleng cat berukuran 15 liter warna merah dan putih dengan total area pengecatan sekitar 40.000 meter persegi. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menyampaikan, cat yang digunakan sudah approved homologated dari FIM dan FIA dengan material butiran halus. Andi menyampaikan, cat harus sesuai standar FIM dan FIA, sementara di Indonesia tidak ada produsen cat sehingga didatangkan dari Italia. Hanya 5 negara yang memproduksi jenis cat ini, sementara yang paling catok adalah produksi Italia. Salah satu fokus utama perawatan lintasan termasuk pengecatan ulang tepi lintasan yang permukaannya mulai mengelupas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan sekaligus keselamatan para pembalap MotoGP yang akan berlaga di sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut. Pengecatan marka trek adalah bagian dari pemenuhan FIM Grade A Circuit Homologation. Hal ini juga merupakan bagian dari safety and fairness. Salah satu pekerjaan utama yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang lintasan, termasuk curb, batas jalan, hingga rambu-rambu yang ada di dalam sirkuit. Kegiatan ini menjadi perhatian khusus karena terkait langsung dengan aspek keselamatan dan visualisasi bagi pembalap MotoGP. Ya, hari ini alhamdulillah kita baru selesai menjalankan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia putaran keempat ya. Putaran kelima nanti di bulan Oktober tanggal 31 sampai 2 November. Jadi hari ini setelah selesai, balap udah selesai, kita reflekskan sirkuit tertutup buat motorsport. Ada beberapa yang masih jalan-jalan foto-foto nggak apa-apa. Untuk membersihkan apa yang terjadi sama hari Minggu ini ya. Jadi belakang saya antara 16 dan 17 sedikit ada motor pembalap yang jebol, itu pecah. Olinya di area ini dan tumpah luber sebelum tikungan ya. Jadi tadi siang sudah ditaburkan bubuk kalsium karbonat, kemudian di situ pakai cairan pembersihnya supaya menghilangkan oli-olinya ya. Sekarang setelah balapnya selesai, bekas tumpahan tadi dicuci pakai deterjen khusus, kemudian disikat permukaannya. Kotorannya kan masuk ke dalam pori-pori, jadi sampai disemprot. Kita gunakan vacuum cleaner buat nyedot campuran cairan oli yang sudah bercampur cair dengan deterjen tadi, langsung disedot supaya olinya ada di dalam pori-pori. Kemudian kedua disemprot lagi, udah nggak ada bekas oli-olinya karena nanti olinya sudah disedot oleh vacuum cleaner satu ya. Jadi alhamdulillah ini sudah biasa teman-teman mengerjakan. Jadi kita membersihkan bekas-bekas tumpahan cairan sepanjang sirkuit. Waktu kita bersihkan itu bersih sekali karena 2 hari lagi kita akan ada road sweeper yang menyapu dari sisi kiri sampai batas sisi kanan sirkuit ini menghilangkan cairan oli tadi. Pembersihan lengkapnya nanti 2-3 hari lagi menggunakan truk road sweeper. Pandi, untuk benar-benar memastikan memang tidak ada oli itu gimana caranya untuk memastikan benar-benar itu Pandi? Mungkin ada satu atau tes gitu Pandi, seperti apa? Ketelitian itu artinya ya? Soal ketelitian dan kebiasaan ya. Pertama waktu motornya jatuh, ceceran oli kita gunakan kayak semacam tisu absorben khusus untuk menarik olinya ya, cairannya. Setelah selesai olinya kan masih ngendap di dalam pori-pori nih. Kita taburkan bubuk kalsium karbonat untuk mengikat oli-oli ini menjadi gumpalan. Kita diamkan, olinya terserap semua. Kemudian kita cuci pakai deterjen khusus yang mencairkan butiran oli yang sudah bercampur dengan kapur tadi kan udah jadi kayak lemak ya. Kita sikat di atasnya, deterjennya masuk ke bawah, mengurai butiran oli campur kapur tadi. Nah, basah-basah itu kita sedot.
Jadi kalau nanti dibuka mesin wet vacuum cleaner yang kita buka itu warnanya coklat dan berminyak. Setelah selesai, kita ulas lagi, kita bilas lagi 2 kali menggunakan air tekanan tinggi supaya tujuannya tekanan airnya masuk ke dalam lubang pori-pori, mengeluarkan kotoran-kotoran sambil sekali lagi di vacuum. Setelah 2 kali vacuum, nah sekarang cuma disemprot aja untuk melihat pas disemprot masih ada bekas-bekas minyaknya kan, enggak sih? Itu kan kelihatan ya kalau kita ada tumpahan bensin kita kasih air kan kelihatan mengkilap-mengkilapnya. Kalau udah nggak ada mengkilap-mengkilapnya artinya minyaknya sudah hilang. Siap. Pak Andi, kalau aktivitas pembersihan terhadap oli-oli ini artinya setiap selesai balapan juga dilakukan ya atau gimana Pak Andi? Pembersihan ini dilakukan setiap selesai kegiatan motorsport, nggak hanya balap. Karena kan kegiatan track day mungkin aja baut lubang olinya kendor atau banyak hal yang membuat ceceran oli, ceceran cairan ya, bukan hanya oli, termasuk di dalamnya adalah cairan. Kadang-kadang ada mobil motor yang menggunakan water coolant, air radiatornya dicampur ya. Campuran air radiator ini sebenarnya tidak disarankan dan tidak diperbolehkan di beberapa balap karena campuran air radiator itu kalau dipegang licin, berminyak ya. Jadi setiap selesai kegiatan motorsport pasti diperiksa ada tetesan yang jatuh ke permukaan sirkuit dan itu selalu kita langsung bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.